Baik, kita lanjutkan untuk contoh studi kasus yang membahas tentang validitas sebuah argumen. Misalkan kita punya argumen yang terdiri dari beberapa proposisi. Jadi ada beberapa pernyataan dan juga ada sebuah kesimpulan standar ya. Standar dari sebuah argumen pasti terdiri dari pernyataan, bisa satu atau lebih, dan akan ada sebuah kesimpulan. Pernyataan pertama adalah jika menara jatuh dan menara tepat di atas saya, maka saya akan lari. Yang kedua, menara jatuh. Yang ketiga, menara tidak tepat berada di atas saya. Dan untuk pernyataan terakhir, saya tidak lari. Sesuai dengan apa yang sudah kita bahas, maka pernyataan terakhir ini adalah pernyataan yang merupakan kesimpulan. Jadi pernyataan keempat ini adalah kesimpulan dari argumen. Kemudian tiga pernyataan di atasnya, 1, 2, 3, ini adalah premis. Ya, oke. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah kesimpulan di poin 4 ini valid? Nah, inilah yang akan kita coba telusuri. Baik, misalkan kita mengambil beberapa kata kunci di sini. Ya. Jadi, kata kunci yang dapat kita ambil, misalkan kalau kita menggunakan J, jatuh ya. J itu sebagai menara jatuh, sehingga menara jatuh di sini itu akan menjadi J, dan menara jatuh di sini juga akan menjadi J. Kemudian yang kedua kita mengambil menara tepat di atas saya, di atas. Oke, maka kita punya menara tepat. Oke, kita ganti saja. Oke, ini ya menara tepat di atas saya, sehingga kita punya menara tepat di atas saya. Ini adalah A. Kemudian menara tidak, nah hati-hati ada tidaknya, sehingga negasi menara tidak tepat berada di atas saya, sehingga ini adalah negasi dari A. Oke, dan yang terakhir adalah saya akan lari, L atau lari. Di sini akan ada 1, maka saya akan lari. Di sini adalah L. Dan saya tidak lari, negasi dari L. Oke. Nah, kita sudah membuat masing-masing argumen dengan diubah menjadi simbol. Ada 3 simbol, J, A, dan L. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk argumen menjadi bentuk simbol seperti simbol yang sudah kita miliki di sini. Oke, jadi kita kan ada 4 simbol, jelas karena tadi ada 4 pernyataan. Yang pertama, tadi apa yang pertama? Kita lihat dulu. Jika menara jatuh dan tepat, berarti jika J dan A, maka L. Oke, kita punya J dan A, maka L. Oke. Kemudian yang kedua adalah menara jatuh, yaitu J. Kemudian yang ketiga kita punya menara tidak dapat berada di atas saya, sehingga yang ketiga adalah negasi dari A. Kemudian kesimpulannya adalah saya tidak lari, yaitu negasi dari L. Nah, kita akan melakukan investigasi dengan menggunakan atau mencermati pernyataan definisi dari validitas argumen pada poin ke-3 yang ada di slide sebelumnya. Yaitu sebuah argumen akan dinyatakan valid apabila kebenaran dari seluruh premis, atau dengan kata lain premis 1, premis 2, dan semuanya itu akan bernilai true. Nah, menyebabkan kondisi dari konklusinya itu juga true. Jadi seperti yang kita punya sebelumnya, kita ingin B1, B2,
P3 itu dan seterusnya ya, dan seterusnya misalkan isi itu conclusionnya. Jadi kita ingin sisi ini true. Jika true, maka tentu saja kalimat implikasi jika true hanya akan bernilai true saat jika true maka true. Nah, inilah yang akan kita periksa. Kita periksa menggunakan tabel kebenaran. Ya, tabel kebenarannya seperti ini. Sudah ada, kita ada 3 pernyataan ya, C. Ini jatuh, ini tadi di atas, tepat di atas, dan ini berlari. Ini adalah beberapa negasi yang kita punya. S di sini apa? S di sini adalah bentuk sederhana ya. Hanya pengganti notasi simbol kita punya C. Jadi maka lari. Nah, ini yang akan kita ubah dalam notasi S agar lebih sederhana. Oke, pernyataannya akan saya tuliskan kembali. Jadi pernyataan pertama kita punya C dan A, maka oke. Ya, tadi sebutkan di sini ya. Menara jatuh dan menara tepat di atas saya, maka saya akan lari. Oke, untuk yang kedua adalah menaranya jatuh. Untuk kalimat ketiganya adalah menara tidak tepat di atas saya. Dan untuk kalimat kesimpulannya, kalimat nomor 4 adalah saya tidak lari. Baik, kita akan tuliskan dulu. Karena kita punya 3 simbol, maka kita akan punya 2/3, yaitu 8 kemungkinan. Oke. Baik, kita akan isikan. Jadi kita mulai dari dari kolom pertama C. Kita buat dulu true untuk 4 pertama dan false untuk 4 berikutnya. Ya, kemudian yang A 2 true, 2 false. 2 true dan 2 false. Oke, kemudian yang terakhir kita buat bergantian. True, false, true, false, true, false, true, dan terakhir false semua. Nah, kemudian kita melihat dulu ini adalah argumen untuk nomor 3 ya. Ini nomor 3. Kemudian yang ini itu akan membahas argumen nomor 1. Sedangkan argumen nomor 2 sudah diwakili di sini. Oke, jadi kita isikan dulu. Untuk negasinya kita lihat dari A, berarti di sini false. Oke, kemudian true, kemudian false, kemudian true. Selesai. Kemudian kita lihat C ini JNA, maka di sini true, sini false, false, false ya. Oke, dan dia akan false terus sampai terakhir. Kemudian S itu adalah kalimat ini, maka L. Jika true, maka true hasilnya adalah true. Jika true, maka false hasilnya adalah false. Begitu seterusnya. Jika false, kalau false semua, maka untuk kalimat implikasi kita tidak akan mempedulikan nilai yang ada di belakangnya, sehingga semuanya akan menjadi true. Ini true semua. Oke, kemudian ini adalah konklusinya yang garis keempat ya. Ini adalah nomor 4 atau yang di sini adalah conclusion. Nah, kita akan melihat ya conclusion di sini negasi dari L, maka kita tuliskan conclusion di sini false, di sini true, false, true, false, true, true. Oke. Nah, yang akan kita cari di sini itu adalah baris kritis, yang mana baris kritis itu semua premis. Premisnya mana? Premisnya ini, dan ini. Yang mana ini tadi diwakili oleh S, sehingga kita akan cek untuk S, kemudian ini cek untuk baris
kolom pertama yang ini ya. Kemudian tadi ini kita langsung jadi S, berarti yang ini. Ini. Kemudian yang ketiga adalah negasi dari A yang ini. Jadi kita akan cek 3 kolom ini, mana yang sebaris itu true semua. Nah, itu yang akan kita perhatikan dengan lebih seksama. Baris pertama tidak, baris kedua tidak, baris ketiga ternyata ini ya, ini true, true, dan ini true. Maka ini akan menjadi baris yang akan kita cek. Kemudian baris berikutnya ternyata sama, ini true, dan ini true. Ini juga akan kita cek. Adakah baris yang lain? Ini sudah false semua, maka sudah tidak mungkin. Hanya ada 2. Dari 8 ada 2 baris yang memenuhi baris kritis. Nah, sekarang kita akan melihat syaratnya adalah untuk semua premis yang semuanya true, di sini tiga-tiganya true, maka kita perlu memastikan semuanya adalah true. Nah, di sini kita lihat untuk baris pertama ini true, dan ini true. Akan tetapi kita melihat pada baris terakhir, oh ini saya tampaknya lupa menuliskan ya. Ini adalah baris yang harus kita cek. Itu untuk baris terakhir ternyata kita menemukan bahwa di sini adalah false. Sehingga kita punya true, and true. Ini proposisi 1, 2, 3 ya. Nah, kan false. Nah, ini adalah sebuah argumen yang false atau tidak tepat. Sehingga kita tidak perlu melakukan checking untuk yang kedua. Karena apa? Karena satu saja sudah salah, maka kita dapat mengatakan kesimpulan akhirnya adalah tidak valid. Sehingga kesimpulan yang kita peroleh atau kesimpulan yang ini dari 3 premis yang ada, kesimpulan adalah tidak lari, itu adalah kesimpulan yang tidak valid. Ya, untuk contoh soalnya cukup seperti ini. Ya, kita akan lanjutkan untuk materi berikutnya.